Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan Suratul Fatihah, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mencintai ilmu dan bertambah pula kualitas keilmuan kita, sehingga dengan ilmu yang kita miliki, kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita minta kepada Allah dengan keberkahan Suratul Fatihah, mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mereka yang telah berpulang kepada Allah, kita berharap mudah-mudahan kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga dengan nikmat anugerah yang Allah limpahkan kepada kita, kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka membekali diri kita dengan ilmu agama, yang dengan itu kita berharap mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun berharap mudah-mudahan sholat yang telah kita lakukan, baik itu yang fardu maupun yang sunnah, kita berharap mudah-mudahan kesemuanya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita masih berada di bulan Rajab. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Rajab termasuk dalam kategori Ashhuril Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Nabi Muhammad sampaikan dalam hadisnya, dari 12 bulan, 4 bulan yang mulia yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, salasatun sardun wa wahidun fardun. 3 bulannya nempel, bergandengan satu dengan yang lain, wa wahidun fardun, dan 1 bulannya terpisah. Apa yang beriringan dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Zulfikar, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan yang terpisah adalah Rajab, yang saat ini kita berada di dalamnya. Dan bulan Rajab, hadirin jamaah sekalian, semakin mulia, semakin istimewa, karena di dalamnya terdapat peristiwa yang mulia pula. Terdapat peristiwa yang istimewa pula, yang Allah hadiahkan, anugerahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Yang ini terjadi di bulan Rajab, yang oleh mayoritas ulama sirah mereka menyampaikan bahwasanya terjadi di tanggal 27 Rajab. Jadi saat ini kita berada di tanggal 26 Rajab, ya, maka besok hari ya kita akan memperingati perjalanan yang penuh dengan kemuliaan, perjalanan yang penuh dengan keberkahan yang Allah hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat peristiwa yang disebut dengan Al-Isra
wal Mi'raj. Sebagaimana kita ketahui hadirin jamaah sekalian, Isra adalah perjalanan mendatar dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj perjalanan melangit dari Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad terus naik ke atas, tembus sampai langit ketujuh dan masuk ke Sidratul Muntaha, untuk kemudian beliau berjumpa dengan pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang panjang ini, hadirin jamaah sekalian, hanya ditempuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu kurang dari 1 malam. Jadi di waktu yang singkat, Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad untuk menempuh perjalanan yang amat sangat panjang, untuk kemudian beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, ya, manusia pada kala itu memiliki pandangan yang beragam. Ada dari mereka yang menolak seperti apa yang disampaikan oleh kafir Quraisy, karena menganggap ini perjalanan yang mustahil. Kenapa? Karena orang Arab jahiliyah pada kala itu, manakala mereka ingin mengunjungi Masjidil Aqsa, itu butuh waktu berangkat 1 bulan. Ini dengan menggunakan onta yang kualitasnya bagus, di atas rata-rata dan lain sebagainya. Ini butuh waktu 1 bulan. Masa iya Muhammad dia mengaku dirinya semalam berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, bahkan terus naik ke Sidratul Muntaha dalam kurun waktu kurang dari 1 malam. Ya, sehingga mereka menganggap ini satu hal yang di luar dari logika, ya, tidak masuk dalam logika mereka orang kafir Quraisy. Padahal, ya, apa yang mereka sampaikan bukan artinya tidak masuk logika. Justru memang logika mereka yang tidak bisa memahami akan apa yang menjadi tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau yang merencanakan, yang mengatur, yang berkehendak adalah Allah, segala sesuatu yang mustahil, ya, akan menjadi mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul itu mustahil menurut kita. Betul itu tidak masuk logika menurut sebagian orang. Tapi menurut Allah ini satu hal yang mudah, satu hal yang amat sangat mungkin untuk bisa, ya, ditakdirkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini betul-betul mendapatkan kemuliaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat hadirin jamaah sekalian, Isra wal Mi'raj ini menjadi satu hal yang memang secara khusus Allah hadiahkan untuk Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada nabi-nabi lain selain daripada Nabi Muhammad. Meskipun ada ulama mengatakan, oh, bukan cuma Nabi Muhammad, ada Nabi Musa yang punya momen mirip-mirip dengan Nabi Muhammad. Ya, makanya kalau Mi'raj tadi kan perjumpaan, ya, atau perjalanan melangit yang sampai akhirnya beliau berjumpa dengan Allah. Ada yang mengatakan bukan cuma Nabi Muhammad, Nabi Musa pun sama, punya momen yang mirip-mirip dengan Nabi Muhammad untuk kemudian berjumpa dengan Allah. Tapi kalau kita bandingkan hadirin jamaah sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Al-Isra wal Mi'raj, beliau memberikan penjelasan bahwasanya perjalanan Mi'rajnya Nabi Muhammad dengan Mi'rajnya Nabi Musa memiliki kualitas yang jauh berbeda. Ya, tidak bisa disamakan perjalanan yang ditempuh Nabi Muhammad dengan perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa perbedaannya hadirin jamaah sekalian? Bila Mi'raj yang kemudian dilakukan oleh Nabi Musa, itu yang memulai dan yang meminta adalah Nabi Musa sendiri. Jadi Nabi Musa yang mengajukan permohonan. Nabi Musa kalau kata kita ini yang ajukan proposal, Pak, untuk kemudian diizinkan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi Muhammad yang minta? Apakah Nabi Muhammad yang mengajukan proposal untuk kemudian dianugerahkan Isra wal Mi'raj? Tidak.
Yang minta langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang undang langsung adalah Allah. Kalau Nabi Musa, beliau yang minta. Tapi kalau Nabi Muhammad, beliau yang diminta oleh Allah untuk menempuh perjalanan yang mulia ini, yang kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu. Nah, ini kan berbeda, Pak. Ya, kalau Nabi Musa beliau yang minta, tapi kalau Nabi Muhammad beliaulah yang diminta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kata Imam Al-Qushairi, yang menjadi perbedaan antara mi'rajnya Nabi Musa dengan mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa mengajukan permohonan untuk kemudian bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sampaikan kepada Nabi Musa untuk tunggu 30 hari. Baru setelah itu nanti akan ada jawaban diterima atau tidak permohonan Nabi Musa. Nabi Musa sudah nunggu 30 hari, Allah bilang tambahin 10 hari lagi. Itu artinya Nabi Musa butuh waktu berapa hari, Pak? 40 hari. Untuk kemudian mendapatkan jawaban bisa atau tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apakah ini yang terjadi pada Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad beliau tidak meminta. Dan beliau nggak pakai nunggu, Pak. Undangan sampai kepada Nabi Muhammad, langsung seketika itu beliau diajak untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas berbeda, Pak. Kalau Nabi Musa pakai nunggu. Nunggunya berapa lama tuh? 40 hari. Lah ini kan satu hal yang berat, Pak. Jangankan nunggu 40 hari, Pak. Nunggu sejam setengah istri kita dandan mau kondangan, kira-kira berat apa enggak ini? Berat, Pak. Udah semangat mau kondangan, istri kita dandannya lama banget gitu ya. 1 jam setengah. Mungkin ini bisa merubah mood kita, semangat kita untuk kondangan dan lain sebagainya. Ini baru 1 jam setengah, Pak. Nabi Musa bayangkan berapa hari itu? 40 hari. Baru ada jawaban, diizinkan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin jamaah sekalian, yang menjadi perbedaan antara mi'rajnya Nabi Musa dengan mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa beliau yang minta. Ketika Nabi Musa butuh waktu 40 hari untuk menanti jawaban. Ketika sudah tiba waktunya, Nabi Musa diizinkan berjumpa dengan Allah menuju Bukit Tursina dalam keadaan jalan kaki. Tidak ada kendaraan yang disiapkan oleh Allah untuk kemudian menghantarkan Nabi Musa menuju Bukit Tursina.